Ya Tuhan, tiap jam ajarku maksudmu, di janjimu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Selamat pagi, saudara sekalian yang kami cintai. Selamat bertemu kembali di dalam channel Doa Pagi bersama GKI Gatot Subroto 88 di Purwokerto. Sebelum kita memulai doa pagi ini, marilah saudara kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan untuk membimbing kami semuanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur kepadamu atas segala berkat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau telah menyapa kami pada hari Minggu kemarin dengan firman-Mu, dan pada pagi hari ini, Selasa ini, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu kembali. Mohon Engkau berikan kepada kami kebijakan, hati yang terbuka, pikiran yang jernih, supaya dapat menerima firman-Mu. Dan jauhkan kami daripada segala pencobaan, segala godaan yang mungkin dapat mengganggu firman-Mu ini. Tuhan, selanjutnya kami serahkan doa pagi ini ke dalam bimbingan tangan-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan membawakannya, supaya dapat membawakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saudara sekalian, pembacaan firman kali ini diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kumpulan ayat yang sangat terkenal mengenai orang Samaria. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu.
ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Shalom dan selamat pagi kembali, saudara sekalian. Kira-kira 1 bulan yang lalu, ini kira-kira, ada sebuah ayat dari Matius, kalau tidak salah itu Matius 22, ayat 37 dan seterusnya, yang tiba-tiba menjadi viral. Kenapa menjadi viral? Karena ayat ini dikutip oleh Gus Yakut, seorang menteri agama, pemimpin Banser, bisa mengutip ayat Matius ini. Ayat Matius ini sama isinya dengan Lukas yang tadi kita baca, yaitu mengenai hukum yang terutama. Sama dengan Markus, dari Markus pasal 12. Dari ketiga penulis Injil, Matius, Markus, dan Lukas, semuanya menulis mengenai hal ini. Tetapi ada sesuatu yang istimewa mengenai Lukas, yaitu Lukas melanjutkan tulisan ini dengan pertanyaannya yang menohok tadi. Apa yang ditulis oleh Lukas? Setelah dijawab bahwa hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, maka orang Farisi itu terus mendesak dengan pertanyaan baru, yaitu pada ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Orang ini mengharapkan jawaban dari Yesus mengenai siapa sesama manusia. Sebagai orang ahli Taurat, bangsa Yahudi yang mungkin fundamental, maka dia ingin jawabannya bahwa sesamaku manusia itu sesama orang Yahudi, sesama aliran ahli Taurat atau orang Farisi. Itu jawaban yang diinginkan oleh dia. Tetapi Yesus tidak menjawab hal itu. Tetapi dia menjawab secara tidak langsung dengan menceritakan sebuah kisah mengenai orang Samaria. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dirampok habis-habisan, setengah mati. Kemudian seorang imam lewat di situ. Imam, jabatan keagamaan yang tinggi di antara orang Yahudi. Imam ini lewat, tetapi melihat korban penyamun itu, dia menghindar ke samping. Ada seorang Lewi, suku yang dikhususkan
untuk melayani Tuhan. Melihat korban penyamun itu, dia menghindar dari sisi yang lain. Apa yang terjadi pada kedua pemuka agama ini? Mereka tidak mau menolongnya. Kemudian ada seorang Samaria melihat korban ini. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan orang Samaria ini menolong dia, merawat luka-lukanya dengan minyak, dengan anggur, menaikkan pada keledainya dan membawanya ke penginapan. Diberinya pemilik penginapan itu uang 2 dinar untuk merawat. Dan jika nanti sampai kurang, akan menggantinya jika dia kembali. Setelah itu orang Samaria ini meneruskan perjalanannya. Dan Yesus bertanya kepada orang tadi pada ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Hal yang sangat sulit bagi kita semua sebagai manusia untuk menjawab demikian. Seharusnya orang Yahudi ini menjawab orang Samaria itu. Tidak perlu harus berputar orang yang menunjukkan belas kasihan. Jelas orang yang menunjukkan belas kasihan itu orang Samaria. Kenapa demikian? Ada keengganan bagi bangsa Yahudi untuk menyebut kata Samaria. Samaria, sebuah daerah kecil di pinggiran yang dihuni oleh campuran bangsa Yahudi yang sudah kawin campur. Dan mereka itu tetap menyembah Allah tetapi juga menyembah kepercayaan-kepercayaan lain. Sehingga terjadilah di situ percampuran kepercayaan. Mereka menyembah juga kepercayaan-kepercayaan bangsa-bangsa asing di sana. Nah, ini sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi, khususnya para ahli Taurat. Moral mereka di sana dikatakan sangat bebas, pergaulannya bebas. Di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, diketahui bahwa orang Yahudi dilarang bercakap-cakap dengan orang Samaria. Dan bahwa moral dari perempuan Samaria yang ditemui oleh Tuhan Yesus itu begitu bebas. Dia mempunyai 5 orang laki-laki yang bukan suaminya. Bebas sekali. Inilah yang dibenci oleh bangsa Yahudi yang menjunjung tinggi ajaran moral, Taurat, dan sebagainya. Tetapi justru orang Samaria ini yang menolong orang Yahudi itu. Permusuhan antara bangsa Yahudi dan bangsa Samaria berlangsung bertahun-tahun. Pada zaman pembangunan kembali kota Yerusalem, Zerubabel membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Dan ketika orang-orang Samaria itu ingin datang menolong, ingin bekerja sama, maka Zerubabel menolaknya. Haram bagi bangsa Yahudi menerima pertolongan orang Samaria. Sampai begitu kejam, itu permusuhan yang tidak dapat lagi didamaikan. Tentu bangsa Samaria itu sangat kecewa pada penolakan Zerubabel. Karena itu, untuk membalas hal itu, mereka di mana mereka itu tidak boleh untuk datang ke bait suci di Yerusalem. Mereka mendirikan bait suci tandingan. Di mana? Di Gunung Gerizim di Samaria. Mereka mendirikan di atas gunung ini
kuil bait suci, tandingannya yang dibuat oleh Salomo. Dan mereka menyembah di sana. Kira-kira saudara sekalian, bagaimana kalau di dalam tempat ibadah Anda ada perpecahan, kemudian di muka tempat ibadah Anda, baik tempat ibadah itu gereja, masjid, wihara, dan sebagainya, ada tempat ibadah tandingan yang didirikan oleh perpecahan itu. Marah, benci, itu wajar. Itu itulah sebabnya bangsa Yahudi begitu benci kepada Samaria. Karena mereka mendirikan kuil tandingan di atas Gunung Gerizim. Seharusnya kuil bait suci itu hanya ada di Gunung Sion, bukan di Gunung Gerizim. Hal yang bisa menghalangi orang Yahudi untuk tidak membasmi bangsa Samaria mungkin hanya karena hukum Romawi. Hukum Romawi itu sangat keras sehingga mereka tidak sampai membasmi bangsa Samaria. Nah, bagaimana saudara-saudara? Justru orang Samaria ini yang menolong korban penyamun. Yesus sengaja membenturkan permusuhan ini untuk menyadarkan orang Yahudi. Siapakah sesamaku manusia? Tidak dijawab bahwa sesamaku manusia itu adalah yang sesuku. Bukan. Yang sekepercayaan. Bukan. Yang sebangsa. Bukan. Tapi dibenturkan dengan musuh. Musuh yang dibenci oleh bangsa Yahudi. Dipaksa dia untuk mengatakan bahwa sesamaku manusia itu adalah orang Samaria. Tapi dia masih menghindar juga. Pada ayat terakhir, orang itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Tapi itu cukup. Dia tetap tidak mau mengatakan Samaria. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, saudara sekalian, apakah kita sanggup untuk mengatakan siapakah sesamaku manusia seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Carilah Samaria di dalam hati kita masing-masing. Siapa yang kita benci, yang paling kita musuhi. Tetapi jadikanlah dia sebagai saudara, sesama manusia. Sanggupkah kita? Mari kita belajar. Karena ini yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Bukan kata-kata saya, Budi. Bukan. Ini kata-kata Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita belajar. Siapa sesamaku manusia? Carilah Samaria-Samaria di dalam hati kita. Amin. Saudara, marilah kita panjatkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih atas petunjuk-petunjuk firman-Mu kepada kami semuanya.
Kami mohon kiranya semua firman ini bukan hanya kami dengar saja, tetapi dapat kami lakukan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa bagi kota kami, bagi kabupaten kami, Kabupaten Banyumas, di mana kemarin pada hari Senin baru saja merayakan ulang tahun yang ke-4,5 abad. Tua sekali, 450 tahun ulang tahun Banyumas. Kiranya Engkau memberkati supaya pada usia yang sudah tua ini, penduduknya, pemerintahannya, gereja-gerejanya, semuanya bisa menjalankan firman-Mu dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa pandemi ini. Banyak sekali saudara-saudara kami yang sakit, bukan saja karena COVID-19, tetapi karena penyertaan penyakit-penyakit yang lain. Mohon Tuhan berkati kami semua melalui berbagai obat-obatan dan usaha yang Tuhan berkenan, supaya kami semua dapat disembuhkan. Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Hengki yang melayani di GKI Bumiayu. Bapak Hengki suami istri yang kecelakaan di Magelang. Mohon Tuhan sembuhkan. Meskipun dia sudah keluar dari rumah sakit, sudah mengalami pengobatan, operasi dan lain sebagainya, masih diperlukan penyembuhan bagi luka-lukanya. Tuhan kiranya berkati supaya Bapak Hengki dan istri dapat kembali melayani di tempatnya yang Tuhan tunjukkan kepadanya di gereja GKI Bumiayu. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa untuk banyak sekali masalah-masalah di dalam gereja-gereja. Karena masa pandemi ini, kami tidak dapat berkumpul dengan baik. Untuk itu kami mohon tetap semangati kami untuk dapat beribadah secara online, supaya semangat kami dapat terus terpelihara. Berkatilah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai pelayanan kami masing-masing, kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, amin. Saudara sekalian, demikianlah doa pagi pada hari Selasa ini bersama GKI Gatot Subroto 88 di Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan selamat berkarya. Sampai bertemu kembali di dalam doa pagi besok hari Kamis. Tuhan memberkati. Amin.